Ada yang bisa menunjukkan programnya ke saya? Untuk dimukan programnya. Halo, progresnya bagaimana? Kalau saya sendiri Pak, baru masih cari-cari tentang second chance ini Pak. Cara implementasinya gimana. Jadi baru Hmm, cari informasi, belum ke codingnya Pak. eh, maksudnya apa dari implementasi? Sudah, kalau dari penjelasan saya tadi, kamu sudah jelas kan? Waktu dari PowerPoint tadi itu. Ya Pak, tapi masih bingung cara untuk ya implementasi ke codingnya masih bingung Pak. Implementasinya kan yang penting pada saat Anda memasukkan input parameternya kan, jumlah page, kemudian jumlah page frame. Kemudian Anda buat aja loop selama yang dimasukkan itu belum nol, Anda terima kan angkanya itu ya sebagai page itu. Kemudian kan Anda bisa gunakan array misalnya untuk meletakkan apa namanya untuk page frame-nya, untuk airbit-nya, ya kan? Seperti itu kan? Hmm, Ya Pak, mungkin ya Pak. Ya. Soalnya saya Eh, ya, gimana? bingung Pak kalau implementasiin ke codingnya Pak. Iya, maksudnya Anda kan tinggal buat programnya, inputnya udah tahu, inputnya Anda mesti masukkan nomor-nomor page tersebut, ya kan? Pokoknya selama yang dimasukkan itu belum nol, berarti jalanin terus, ya kan? Kemudian di setiap kali itu dimasukkan, Anda tampilkan ininya apa nomor page yang ada di page frame-nya ya. Kan ada tadi tiga page frame yang disediakan, berarti Anda tampilkan tiga baris dengan masukkan angka page yang ada ya. Kemudian airbit-nya itu juga Anda pakai array aja gitu loh ya, tampilkan seperti itu. Oke Pak. Ya kan selanjutnya ya tinggal gunakan logika itu aja selama airbit-nya masih sama dengan satu, di reset dulu lagi ke yang berikutnya gitu loh ya. Dan kalian bisa gunakan for loop atau while loop, dan kita tahu kan bahwa eh, yang dicontohkan beberapa hukum itu diminta untuk tiga buah page frame. Berarti itu bisa aja Anda buat array yang isinya tiga tiga item aja, ya itu di loop gitu. Kemudian load fill, maksudnya apa ini? Dapat bugs banyak. Nggak dibahas apa gimana ya? Load fill rasad. eh, Mana ini? Gimana Lutfil? Lutfil, Lutfil Rasad Putra Septianaga. Hadir Pak. Ya, nggak Anda ngirim message ke saya, katanya ada bugs-nya banyak. Ini maksudnya bagaimana? Mas, Anda bisa dikendalikan atau gimana nih bugs-nya? Seperti itu bukan saya Pak yang Ah, ini orang lain yang ngirim message. iya jadi emang di Eh, kelas kita tuh ada yang suka apa namanya pakai-pakai nama kita buat ngecatin dosen Pak gitu. itu orang di internal atau orang luar kelas ini? Belum Nanti tahu sih Pak, kita belum belum tahu ini saya, orang internal atau luar. saya log aja ya meeting room-nya. Iya Pak. Oke.
Oke. Eh, yang lainnya bagaimana? In progress. Kalau ada kendala, kalian hubungi saya. Ya. Oke. Oke, ada yang mau share screen, silakan. Aris Nandana, masalahnya apa ini? Gimana Aris Nandana? Halo, ini Aris Nandana yang sebenarnya kah? Yang kirim message ke saya atau zombie yang ngaku-ngaku Aris Nandana? Coba Aris Nandana komentar Halo, Pak. ya. Anda ngirim message ke saya atau nih orang lain yang ngirim message ke saya? Enggak, saya Request baru share balik screen. dari toilet, Pak. Hah? Bukan Saya ya? baru balik dari toilet, jadi nggak ngirim apa-apa. Ya oke, berarti ini ada zombie yang mengaku namanya. Oke, berarti bukan Aris Nandana ya. Oke. Ketua kelas bisa bisa tolong diperiksa juga ya. Ada info nggak ini yang hadir eh, Ini 38, Pak. 38 tapi di MyUMN dikatakan 40 orang. Ada yang sempat masuk kemudian keluar atau gimana?
tidak ada yang izin ke saya sih Pak sejauh ini Pak. Tidak ada yang izin ya. Ya. Oke. Eh, Ya udahlah, cuma beda dua. Saya juga nggak tahu nih, mungkin ada dua yang sempat masuk kemudian keluar. Baik, tolong diverifikasi. Pak, mohon maaf Pak, saya Ya, lagi punya kendala internet Pak untuk saat ini. Kemungkinan oke. nanti juga lecture masih sama Pak kendalanya Pak. Mungkin bisa dibantu Ya. Abijat terlebih dahulu Pak. Wakil aja ya, Edward. Oh iya Pak, Edward Pak. Mas, Ya, sorry ya. Mas. Ya. Bisa dibantu, Edward? Bisa Pak, bisa Pak. Kalau itu saya request ya Pak. Ya, ya. Oh ya, William yang kemarin bilang mau ke Gapura itu gimana? Belum dikerjain ya? Sepertinya saya belum nerima Enggak Pak, email. saya ini Pak, saya berpikiran ya nggak apa-apa deh Pak dikelasin Pak. Oh Karena gitu. kalau ke Gapura itu ini Pak, Hmm. hanya ketika eh, keluarga meninggal ataupun em, sakit Pak, harus ada surat dokter. Oke lah kalau itu, kalau misalnya aman-aman saja. Sebentar Pak, maaf Pak, sebentar. Di verify, diklik coba. Bisa diklik, Edward? Bisa Pak, maaf Pak. Saya verify ya Pak. Oh iya ya, ya, verify. Verify, save, nanti saya cek lagi. Oke, terima kasih. Thank you Saya Pak. cek, saya cek lagi. Baik, mohon perhatiannya ya. Jadi ini saya ambilkan dari salah satu slide pada kuliah teori. Jadi ini adalah contoh clock page replacement algorithm atau second chance algorithm ya. Jadi kenapa dikatakan second chance? Karena pergantian page-nya mengikuti Vivo, tapi diberikan kesempatan satu lagi jika airbit-nya sama dengan 1. Ya, jadi ini yang bintang-bintang ini menunjukkan airbit ya. Dan kalian sudah lihat juga minggu lalu ketika kita membahas parameter informasi apa saja yang ada di page table. Salah satunya ada informasi airbit atau reference bit. Berarti kalau suatu address pada suatu page itu diakses, maka otomatis airbit untuk page tersebut akan bernilai 1. Ya. Nah, ini salah satu contoh di mana suatu proses yang berjalan diberikan 3 buah page frame ya. Makanya ada apa namanya? Kotak-kotak berisikan 3 slot ini ya. Jadi di sesi praktikum juga kita diberikan contoh diberikan 3 buah page frame untuk masing-masing proses, untuk sebuah proses ya. Kemudian yang di atas ini ada yang masih tahu ini namanya apa nih? Urutan angka-angka ini sudah dijelaskan minggu lalu. Ada yang bisa menjawab? Disebut apa? Deretan ini 23 21 5 24 5 3 2 5 2 ini disebut apa? Ya, ini ada yang menjawab. Rashid menjawab reference bit. Reference bit itu yang ini nih, bintang-bintang ini ya. Tandanya R bitnya di set sama dengan 1. Yang pertanyaan saya adalah
Ya, ini page number 2, 3, 2, 1 itu adalah page number. Yang pertanyaan saya adalah deretan ini namanya apa nih? Misalnya pemanggilan 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2. Ini istilahnya apa nih? Deretan angka-angka ini istilahnya apa? Eh, ada yang masih ingat yang kita jelaskan, yang sudah jelaskan minggu lalu? Ini deretan nomor-nomor ini, di mana nomor-nomornya adalah merujuk ke nomor page. Tapi deretan ini namanya apa nih? Kita sudah bahas minggu lalu. Apa namanya? Ada yang masih ingat? Ini nomor page, ini nomor page emang. Page nomor 2, page nomor 3, page nomor 2, page nomor 1, page nomor 5, page nomor 2, page nomor 4, page nomor 5, page nomor 3, page nomor 2, page nomor 5 ya. Tapi namanya apa ini? Urutan angka-angka ini. Ada yang masih ingat? Ada yang menjawab di chat? Physical address. No, bukan. Ini kita bermain di page nih, belum bicara address. Ya, address itu merupakan anggota himpunan bagian dari page ya. Jadi di dalam page nomor 2 ini ada sejumlah virtual address di dalamnya, tergantung page size-nya. Kemudian di dalam kotak ini ya, page frame. Page frame ini merujuk ke sekumpulan physical address. Yang saya tanya itu adalah angka-angka ini 2, 3, 2, 1, 5 dan seterusnya namanya apa? Itu reference string itu bukan sih, Pak? Ya. Page reference string, ya. Oke. Tadi siapa tuh yang menjawab? Saya, Pak Abizar. Ya. Oke, yang lainnya dipahami ya. Jadi ini adalah page reference string. Nah, ini juga Prudence menjawab lewat chat, ya. Page reference string. Ya, jadi ketika program itu berjalan, kan kalau program jalan itu yang terjadi itu adalah adanya address ya, address yang dirujuk. Nah, address yang dirujuk itu merujuk ke suatu page ya. Dan inilah ketika program itu berjalan, dia akan mengakses page nomor 2, page nomor 3, page nomor 2, page nomor 1 dan seterusnya. Nah, kalau di page reference string ini kan terlihat ada 5 buah page ya yang digunakan, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kemudian kita tahu bahwa jumlah page frame yang dialokasikan untuk proses ini itu hanya 3, ya, ada 3 buah page frame. Ya. Jadi otomatis tidak mungkin ke-5 buah page tersebut atau virtual page tersebut diletakkan pada page frame yang tersedia. Ya. Sehingga akan ada kemungkinan page fault ya, ketika page yang mau diakses belum berada di physical memory. Nah, itulah kemudian algoritma penggantian page atau page replacement algorithm itu kemudian bekerja. Tergantung ininya ya, cara kerjanya. Kalau yang ini kan second chance atau clock page replacement algorithm. Ya, nah kita sekarang mulai dari awal ya. Jadi ketika page nomor 2 ya mau diakses, kalau di awalnya dia kosong ya, berarti kan ini terjadi page fault untuk mengisi page nomor 2 ke page frame ya. Karena address pada page nomor 2 itu di reference, maka akan dikasih tanda bintang di sini ya. Jadi bintang itu adalah R bit di set sama dengan 1 ya. Dalam contoh ini saya tulis saja. Jadi bintang di sini, bintang ya, means R bit sama dengan 1 ya. Ya. Kalau dia di reset ya, hilang bintangnya, maka R bit sama dengan 0. Ya. Oke, jadi 2 masuk ya.
Ini terjadi page fault untuk mengisi ya, untuk mengisi page ke dalam page frame. Jadi 2 masuk, dikasih bintang. Nah, perhatikan tanda panahnya merujuk ke kotak berikutnya. Ya. Maka disebut juga clock ya, jadi analoginya kayak jarum jam yang muter. Nah, slot yang ditunjuk oleh clock ini adalah slot berikutnya yang akan diuji ya untuk meletakkan page berikutnya. Ya. Jadi ketika berikutnya mengakses page nomor 3, maka page nomor 3 itu akan masuk ke slot berikutnya. Karena kalau kita perhatikan dia ada bintang di sini. Ya. Kemudian panahnya merujuk ke page sesudahnya. Ya. Begitu 2 di reference, nggak akan terjadi perubahan ya, pada page frame. Karena 2 sudah berada di dalam page frame pada physical memory. Ketika 1 di reference, maka terjadi page fault lagi ya, tapi page fault untuk mengisi page. Ya, 1 masuk ke sini, kasih bintang di sini. Ya. Jadi ketiga-tiganya di reference. Kapan bintangnya hilang? Ketika dilakukan 1 putaran berikutnya ya. Jadi kalau kita perhatikan kan panahnya merujuk ke 2. Ya. Nah, ketika 5 masuk, ya, kalian perhatikan kan ini penuh ya. Semua page frame yang disediakan sudah terisi, berarti harus ada page yang diganti. Ya. Page yang diganti itu artinya page dari proses tersebut yang ada di physical memory akan di swap out, diletakkan di hard disk. Page yang baru akan dibawa dari hard disk ke physical memory. Ya, dalam artian ke page frame yang sudah dialokasikan. Ya. Nah, ketika 2 di panahnya di angka 2, ini juga tidak bisa langsung diganti. Ya. Makanya istilahnya second chance ya, karena R bitnya sama dengan 1. Yang dilakukan adalah dia hilangkan bintangnya, tunjuk panahnya ke 3 bintang. Ini juga nggak bisa. R bitnya di reset, kemudian panahnya ke bawah. Ini juga nggak bisa. Kemudian 1 itu di R bitnya di reset, panahnya ke atas. Nah, yang di atas kan 2-nya udah nggak ada bintang lagi. 2-nya itu kemudian diganti oleh 5. Jadi masuk di sini 5 bintang. 5 dengan R bit sama dengan 1. Kemudian panahnya merujuk ke slot berikutnya. Ya. Jadi kalian perhatikan kenapa 3 dan 1-nya nggak ada bintang, karena sudah dihilangkan bintangnya dalam 1 kali putaran ini sebelumnya. Ya. Sampai di sini bisa diikuti. Dan di sini ada dikasih F ya. F itu artinya terjadi page fault. Tapi yang di sini page fault untuk penggantian page. Kalau tadi di sini adalah page fault untuk mengisi page frame yang kosong. Ya. Sampai di sini bisa diikuti sebelum saya lanjutkan. Oke, ada yang menjawab bisa. Yang lain bagaimana? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Ya, Pak. Oke. Sekarang saya lanjutkan, ya. Nah, panahnya menunjuk ke 3, ya. Ingat di sini sudah tidak ada bintang. Berarti ketika 2 di reference, ya. Karena page 2 tidak ada di sini, berarti harus ditukar ya. Yang ditukar adalah slot yang ditunjuk oleh panah ini. Maka 2 akan masuk di sini menjadi 2 bintang, panahnya ke yang berikutnya. Ini juga terjadi page fault. Ya. Page fault untuk mengganti page 3 dengan page 2. Ya. Oke, panahnya ke sini. Maka jika selanjutnya terjadi page fault, satu adalah page yang akan diganti. Ya. Dan kebetulan berikutnya yang diakses adalah page nomor 4. Ya. Page nomor 4 itu tidak ada di page frame. Ya. Isinya 521. Maka 4 masuk, 1 diganti dengan 4, langsung bintang di sini. Karena R bitnya sama dengan 1. Panahnya langsung menunjuk ke slot berikutnya, yaitu 5 bintang. Ya. Ketika berikutnya dipanggil 5, ya nggak ada perubahan di sini. Ya, nggak ada perubahan. Ketika berikutnya page 3 yang di reference, 3 tidak ada, yang ada 524, maka akan terjadi page fault lagi. Okay.
Yang mana yang akan diganti? Kalian harus ingat ya, kalau ini karena ini bintang semua, maka akan terjadi satu kali putaran untuk menghilangkan bintangnya semua. Kemudian yang berikutnya diganti ada 5. Ya, maka kita masuk 3 bintang di sini, panahnya ke berikutnya. Dan 24 sudah nggak ada bintangnya lagi di sini. Ya. Berikutnya 2 yang nggak ada bintang jadi 2 bintang. Kenapa? Karena yang di reference adalah page nomor 2. Otomatis R bit sama dengan 1. Ya. Berikutnya 5 yang akan di reference, 5 nggak ada di sini. Maka yang 2 nggak bisa diganti ya, karena dia ada bintangnya. Maka 2 di reset ya, menjadi 2 dengan R bit 0. Berikutnya diganti adalah 4 dengan 5. Jadi 5 bintang, panah merujuk ke page berikutnya. Ya. Panahnya tetap berikutnya di reference 2, pada dasarnya hanya mengupdate R bit 2 ya, dari 0 ke R bit sama dengan 1. Ya. Jadi di sini akan ada berapa? 5 buah page fault untuk mengganti page, dan ada 3 buah page fault untuk mengisi page ya. Sehingga totalnya ada, bisa kita katakan terjadi 8 kali page fault ya untuk sistem ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, aduh, ini apa nih? Rashid mau bertanya, yang 3 buah page fault itu yang di awal. Iya. Di sini ada 3 buah page fault untuk mengisi page ya. Jadi ini page fault untuk masukin 2 ya. Ini ada page fault untuk masukin 3 ya. Ini nggak ada, berikutnya nggak ada page fault, berikutnya ada page fault untuk masukin 1 ya. Jadi page fault itu adalah terjadi ketika page yang di reference belum ada di physical memory ya. Sehingga ketika page frame-nya kosong, dia tinggal swap in-kan aja page yang dimaksud dari hard disk. Tapi kalau page frame yang dialokasikan untuk dia sudah penuh, maka page fault-nya akan mengganti page yang sudah ada di page frame, ditukar dengan page yang baru. Jadi ada pertanyaan, kenapa bintang di 2-nya bisa hilang? Yang mana ini? Ivandi yang di akhir. Yang di sini ya, ini ya, yang ini maksudnya Ivandi. Ya, oke. Ini kan panahnya menunjuk ke sini, panahnya menunjuk ke 2 bintang. Kemudian yang berikutnya yang di reference adalah 5, berarti akan terjadi page fault. Ya, kenapa bintangnya hilang? Karena ini kan skemanya second chance. Jika R bit-nya sama dengan 1, jangan langsung diganti, tapi reset R bit-nya ke 0. Berikan dia kesempatan kedua. Ya. Jadi 2 bintang ini akan menjadi 2 tanpa bintang. Ya. Jadi 2 dengan R bit 1 menjadi 2 dengan R bit 0. Sehingga panahnya kemudian menunjuk yang berikutnya. Nah, berikutnya ini R bit-nya sudah 0. Maka 4 itulah yang akan diganti menjadi 5 bintang. Ya. Sama halnya ketika di sini ya, ketika di sini ini kan langsung terjadi seperti ini ya, tapi sebenarnya di belakang layar ya, kalau kalian perhatikan, saat 2 ditunjuk, 2 itu akan menjadi 2 tanpa bintang ya. Berikutnya panahnya ke 3 bintang,
tiganya nggak diganti, cuma di reset menjadi 3 tanpa bintang, panahnya ke yang 1 sehingga menjadi 1 tanpa bintang, ya. Berikutnya panah akan menunjuk ke sini, ya. Panah akan menunjuk ke sini, ya. Sehingga yang diganti itu adalah menjadi 2, ya. Sehingga berikutnya akan menjadi 5 bintang, 3, 1, ya. Sehingga 3, 1 ini hilang bintangnya, ya. Oke, bisa diikuti, Ivandi, kenapa 2 bintang menjadi 2 di sini? Oke. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Sejauh ini sudah jelas, Pak. Ya. Oke, jadi di sesi praktikum kalian tuh diminta masukkan ini ya. Jadi kalian di konsol kalian ketik 2, enter, tampilkan ini ya, kasih informasi page yang ada di page frame, kemudian informasi airbit-nya, kemudian kalian ketik lagi page berikutnya 3, enter, munculkan ini ya, tandai kalau jadi page fault, kemudian kalian masukin 2, update isi dari page yang ada di page frame. Kalau nggak berubah, tampilkan apa adanya beserta airbit-nya ya. Jadi yang diminta adalah kalian ketik ini pada konsol kalian ya, seperti ini. Nah, catatan dari saya sepertinya ada beberapa salah ketik ya di modul praktikum. Coba saya buka dulu. Tapi sebelum saya ke sana, apakah masih ada pertanyaan tentang ini, contoh ini? Jadi kalian bisa nanti gunakan ini ya untuk menguji program yang kalian buat, apakah dia benar menghasilkan total 8 page fault ya, yang diperoleh dari 3 page fault untuk mengisi dan 5 page fault untuk mengganti page ya. Apakah ada pertanyaan untuk slide yang ini? Sebelum saya buka modul praktikumnya. Tidak ada pertanyaan yang ini? Oke. Di sini kalau kita telusuri program hanya akan menerima 5 page number ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, mirip seperti tadi di slide teori. Kemudian 3 page number, di sini sebenarnya bukan 3 page number ya, dia dialokasikan 3 buah page frame. 3 buah page frame pada physical memory untuk menampung page reference string yang diminta. Jadi kalian ketik page-nya, enter, page enter, page enter, dan dia akan selesai ketika kalian menginputkan page 0 ya. Biasanya page 0 atau page minus ya, minus 1 misalnya selesai. Ini menggunakan second chance ya. Jadi sama clock algorithm yang tunjukkan tadi atau second chance, artinya kalau airbit sama dengan 1 jangan diganti dulu. Kalau dia sudah 0 baru diganti. Sini misalnya masukkan angka 1 ya, berarti ini page 1 ya, terjadi page fault. Ini page fault untuk pengisian page ke dalam page frame ya. Ini tadi yang 3 buah slotnya itu ya, bisa kalian buat 1 XX atau 1 00. Nah ini yang saya perlu tanggapin, ini
Airbitnya sama dengan 1 ya. Jadi ini bintang, versi 1 bintang. Karena kan suatu page diisi ke page frame tentunya karena dia di reference ya. Jadi ini harusnya 1 ya. Yang kedua eh, ini juga ya karena dia di reference jadi airbitnya 1. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya kalau dilihat dengan contoh yang di PowerPoint kan 1 yang berikutnya itu dimasukkan di slot berikutnya ya. Jadi di sini 1, 2 ya terserah kalian mau alokasikan dia di eh, apa baris yang atas atau yang berikutnya. Kalau saya sih lebih senang daripada kita pindahkan satunya ya 2 aja masuk ke baris yang berikutnya ya seperti itu. Nah ini benar 3 tuh airbitnya 1 nah dia diakses di sini. Oh bukan, ini ceritanya sampai terakhir ya. Sampai terakhir ya kalian cek kalau page reference stringnya seperti ini berapa total page fault-nya ya. Atau kalian gunakan page reference string yang ada tadi di slide theory. Kemudian kalian tampilkan jumlah page fault sama ini status yang terakhir ya. Jadi kalian bisa cek juga tadi di slide theory berapa isian page frame yang terakhir dan airbitnya. Ini bintangnya ya. Jadi yang di sini 3 bintang ya. 1, 3 bintang, 2. Kalau menurut hasil yang di sini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Jadi kalian buat loop ini ya untuk menerima input dari keyboard dan nanti kalian tampilkan di setiap kali ada page yang dimasukkan recap hasilnya kemudian tampilkan seperti ini ya. Ini algoritma second chance atau clock. Harapan saya sih setelah kalian mengimplementasikan ini kalian juga implementasikan untuk algoritma lainnya ya, yang mana secara teori akan dibahas nanti saat di kuliah teori. Oke, ada pertanyaan sementara ini? Tidak ada ya? Jadi kalian bisa langsung coding ya. Dan nanti saya akan tanyakan lagi progresnya. Oke? Ada yang respon? Oke, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke, saya stop dulu.